Jika hal buruk terjadi, terus apa sih sekiranya hal buruk itu terjadi saat ketika listrik padam secara nasional dan internet terputus? Coba kita sejenak berpikir, hidup tanpa listrik dan internet, jelasnya sumber air bakal mati, kecuali bagi mereka yang hidupnya di sumber air pegunungan. Kemudian, jika tanpa internet, informasi dan komunikasi bakal terputus. Layanan publik pasti bakal kacau, seperti transportasi dan pembayaran digital. Kemudian, dampak panjangnya, jelas resiko kepanikan publik, ketidakpastian informasi, dan gangguan rutinitas dapat memicu kepanikan massal, terutama jika masyarakat merasa tidak siap menghadapi skenario tanpa listrik dan internet. Mengapa judul isu mati listrik 7 hari ini berarti ada yang mengendalikan kapan dan sampai kapan listrik itu mati dan hidup? Terus agenda tersembunyi apa di balik pemadaman listrik tersebut? Kalau kita melihat sejarah mati listrik atau blackout di dunia, dari semua masalah mati listrik di dunia itu, diantaranya yang paling umum adalah kesalahan teknis sistem grid, beban listrik berlebihan, bencana alam seperti petir, badai, gempa bumi, dan human error, salah prosedur, kurangnya perawatan infrastruktur, krisis energi dan politik, dan serangan cyber yang potensial di masa depan. Nah, yang terakhir, perihal serangan cyber. Ini menarik. Mati listrik akibat serangan cyber itu nyata dan sangat mungkin terjadi di masa depan. Kejadian pertama kali serangan blackout ini terjadi di Ukraina pada tahun 2015. Apa yang terjadi? Hacker menyerang sistem kontrol listrik milik perusahaan listrik Ukraina. Operator kehilangan kendali atas gardu induk. Pemutus listrik dimatikan secara jarak jauh. Ini adalah blackout pertama di dunia yang terbukti disebabkan oleh serangan cyber. Dari peristiwa serangan cyber itu menjadi titik perubahan secara global, negara-negara mulai memperkuat keamanan cyber dalam sektor energi. Serangan cyber bisa memadamkan listrik secara nyata, terencana, dan masif, dan Ukraina adalah buktinya. Dan serangan cyber adalah serangan yang paling potensial dalam menyerang suatu negara. Isu bencana pemadaman listrik dan internet ini menjadi bencana serius bagi mereka yang hidup di perkotaan modern, termasuk di negara maju, yang tak lepas dari listrik dan internet. Lain halnya bagi mereka yang hidup di pedesaan, pegunungan, di sumber-sumber makanan dan air, tak bakal terpengaruh soal adanya isu mati listrik entah dengan durasi berapa lama. Apalagi kan ya, kalau hanya sekedar hidup, air udah tersedia di mata air pegunungan yang senantiasa mengalir, tinggal ngambil. Kalau mau makan, ya tinggal ambil dari alam, sayuran dan umbi-umbian yang ditanam. Dan untuk penerangan, paling mentok pakai lilin minyak, modal kain dan minyak goreng udah cukup untuk sekedar menyalakan api untuk penerangan. Sederhananya, orang desa lebih kuat hidup tanpa listrik dan internet dibanding orang kota yang hidup modern serba teknologi. Udahlah, jangankan 7 hari mati listrik, sebulan pun mereka sanggup tanpa internet dan listrik. Entah apa yang mau dimakan, asal sumber air tetap mengalir, penghidupan bakal aman. Nah, masalahnya bagaimana bagi orang yang airnya mengandalkan pompa air? Nah, ini jika listrik padam bisa diakali pakai genset untuk sekedar menyalakan pompa air. Kalau pakai genset itu sumbernya dari bensin kan ya. Jika distribusi macet, BBM habis, semuanya lumpuh. Paling enggak kita perlu mengandalkan tenaga surya sebagai satu-satunya energi alam. Matahari tetap menyinari bumi sepanjang hari asal tidak mendung. Hubungan air dan matahari sangat kuat. Sinar matahari, pompa air, air bersih, maka kehidupan tetap jalan. Tanpa listrik, PLN, dan internet, sistem ini tetap hidup. Dalam skenario blackout total yang bertahan paling lama adalah wilayah dengan sumber air alami, komunitas dengan energi mandiri, desa dengan pertanian lokal. Yang paling rentan adalah kota besar, apartemen tinggi, ketergantungan penuh pada jaringan. Kesimpulan besar yang paling realistis, air adalah syarat untuk hidup mutlak. Energi surya, energi alam paling stabil saat krisis minyak dan listrik. Peradaban modern berdiri di atas listrik dan internet, tapi kelangsungan hidup berdiri di atas air dan matahari. Intinya, isu mati listrik 7 hari itu adalah sales tingkat tinggi untuk melariskan produksi komponen pembangkit listrik tenaga matahari. Apakah kalian sepaham denganku? Saya ingatkan, mulai kasih tahu adik-adik, kasih tahu orang tua untuk mempersiapkan keadaan darurat dadakan selama 7 hari. Bagaimana bertahan selama 7 hari? Mulai dari ketika listrik mati, ATM nggak bisa jalan, listrik mati,
AC mati, kulkas juga mati, berarti bahan makanan busuk. Malam tidak ada lampu, air bersih tidak ada karena tergantung kepada jet pump dan sebagainya atau PDAM. Mulai pikirkan dari sekarang sebelum didadak, karena nanti akan terjadi panik. Akan terjadi panik publik. Dan di situ orang akan muncul sifat egonya, mempertahankan untuk menyelamatkan dirinya masing-masing. Dan mulai sekarang persiapkan itu sebelum didadak. Entah apa tujuan beliau, Bapak Dharma Pongrekon, membuat kepanikan seluruh jagat mengenai isu mati listrik selama 7 hari. Entah agenda apa di balik pemadaman listrik tersebut. Beliau mengimbau kepada kita semua mengenai kejadian yang mungkin bakal terjadi di kemudian hari mengenai pemadaman listrik secara mendadak, entah seluruh Indonesia atau di suatu daerah. Bukan tanpa alasan, ia mengingatkan ini karena beberapa negara di Eropa sudah membagikan buku panduan untuk menghadapi situasi serupa. Ada benarnya ketika di tengah dunia yang semakin tidak menentu, kesiapsiagaan menghadapi keadaan darurat menjadi isu penting bagi banyak negara. Gangguan listrik, serangan siber, bencana alam, hingga konflik geopolitik bukan lagi sekedar skenario fiksi. Pemerintah di berbagai belahan dunia mulai mendorong warganya untuk lebih mandiri dan siap menghadapi krisis sejak dini, termasuk pemerintah negeri Belanda. Belanda salah satu negara yang serius dalam hal ini, melalui sebuah buku panduan bertahan hidup yang dikirim langsung ke rumah-rumah warga. Entah kejadiannya benar terjadi ataupun tidak, pemerintah Belanda mengajak masyarakat untuk memikirkan kemungkinan terburuk tanpa menumbuhkan rasa takut berlebihan dan kepanikan yang berkepanjangan. Terbukti tak berselang lama setelah ucapan Pak Dharma Pongrekon itu viral, muncul pengakuan warga negara Indonesia yang berada di Belanda membenarkan ucapan Dharma Pongrekon, seolah WNI ini di Belanda memberikan kesaksian bahwa pemadaman listrik tersebut sudah terjadi di sana. Dan soal tentang buku panduan dari pemerintah Belanda 72 jam, yang inti dalam buku tersebut menyuruh warganya segera mempersiapkan kebutuhan dasar seperti air minum, makanan tahan lama, obat-obatan, baterai, senter, uang tunai, dan apapun lah, mengumpulkan dan mempersiapkan segala hal bertahan hidup ketika tanpa listrik dan internet. Marilah kita berpikir, jangan menjadi orang modern. Orang modern itu lemah, nggak percaya dengan diri sendiri, nggak percaya dengan Tuhan. Orang modern itu. Jadi kita harus mempersiapkan dari jauh-jauh hari. Sedia payung sebelum hujan. Siapkan pompa air yang lepas dari listrik, atau bikin sumur, atau yang kayak yang gini, dragon. Siapkan dari sekarang, karena air bersih itu vital sekali. Lalu siapkan petromak. Itulah akibat kita kemarin disuruh digiring dari minyak tanah ke gas. Habis gas disuruh ke listrik, masuk mobil listrik, apa semua listrik. Tiba-tiba blackpot gimana Pak? Panik, karena orang sudah terbiasa kehidupan dengan itu. Handphone mati karena internet mati, ya kan? Karena nanti internet ATM tidak bisa diambil, m-banking nggak bisa lagi berfungsi. Mau bilang apa? Saya hanya memperingatkan karena gejalanya sudah terlihat. Lihat aja sekarang, internet mulai lemot. Saya memang punya dokumen